Rumah dinas Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan serta rumah kontrakan 6 pintu di Jalan Belitung Selatan, Banjarmasin hangus terbakar. Hembusan angin kencang ditambah material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar dibantu relawan baru bisa memadamkan api setelah hampir 1 jam berjibaku. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini terjadi. Bagian belakangnya saja, ya, kira-kira bagian dapur lah. Bagian plafon sama atapnya yang terkena. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Speed Mansion terbakar di Tanjung Pas Payau. Kapal cepat di perairan Lepas Payau, Kalimantan Utara terbakar saat berangkat dari Pelabuhan SDF Tarakan menuju Pelabuhan Tidung Pale. Nahkoda yang mengetahui adanya kebakaran langsung mengarahkan kapal ke pesisir pantai. Penumpang pun langsung melompat ke lumpur untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 21 penumpang terjebak lumpur sedalam 50 cm. Sampai 45 menit habis terbakar. Jadi waktu kita menyelamatkan diri itu sekitar 5-10 menit sudah sampai di pinggir itu. Nah, jalannya itu kan itu agak lama, sekitar 10 menitan baru sampai di perapakan itu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin genset yang ada di atas kapal. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Dua desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku bentrok akibat perselisihan saat pesta. Petugas gabungan masih memburu Kopda Muslimin yang mendalangi penembakan istrinya. Selain menjadi pencegah abrasi, mangrove juga dapat diolah menjadi olahan sirup yang menyegarkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu. Pemirsa kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain tiga informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari bentrokan antar supporter bola dengan warga terjadi di Sleman, Yogyakarta. Dan akibat bentrokan seorang warga terluka, sementara 4 orang supporter ditangkap oleh polisi. Sejumlah orang yang merupakan supporter bola ini bentrok dengan warga di Jalan Kejayaan, Sleman, Yogyakarta. Bentrokan bermula saat sekelompok orang melakukan konvoi menuju Magelang, Jawa Tengah yang melintasi wilayah Yogyakarta. Tidak terima dengan ulah supporter bola tersebut, warga pun mengejarnya. Di sekitar jembatan layang Jombor, polisi menangkap beberapa supporter bola yang diduga sebagai provokator. Hari ini ada perselisihan untuk rombongan supporter dari Persis Solo ya, yang akan menonton di Magelang, pertandingan Magelang. Nah, tadi sempat datangnya rombongan menuju ke Magelang, melintas di jalan seputaran jalan di Sleman. Kondisi kembali normal setelah polisi mengawal para supporter yang akan menuju Magelang, Jawa Tengah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, 2 supporter bola dianiaya sekelompok orang tidak dikenal usai menonton pertandingan di Stadion Wibawa Mukti. Korban pun dilarikan ke rumah sakit karena alami luka penganiayaan. Dua orang supporter bola ini terpaksa menjalani perawatan usai alami penganiayaan sekelompok orang tidak dikenal. Korban dianiaya di Jalan Serang, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, usai menonton tim kebanggaannya. Selain di tangan, korban alami luka di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Saya pertama ditipu gini, kena botol. Terus lurus aja, jalan terus. Udah jauh, saya motor saya dijejak, kan jatuh ya, langsung Ini kalau si anak muda ini pulang dari nonton Persib di stadion, melintas Jalan Raya Cikarang Cibarusah, akhirnya dipepet oleh 6. Kasus penganiayaan ini dalam penanganan Polsek Serang Baru dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota geng motor menyerang warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Video penyerangan viral di media sosial. Puluhan anggota geng motor menyerang warga di Jalan Abu Bakar Lambogo, Makassar, Sulawesi Selatan Senin dini hari. Belasan pemuda yang mengendarai sepeda motor menyerang warga dengan senjata tajam dan anak panah. Anggota geng motor juga mengancam sejumlah warga yang baru saja pulang dari sholat subuh. Usai melakukan penyerangan, para pelaku melarikan diri. Yang saya lihat, dia pakai motor itu di CCTV. Ada berapa motor itu? Lebih dari 10 kayaknya. Bawa senjata tajam semua? Kayaknya bawa senjata tajam. Ada warga sempat diancam juga? Ada ini. Berapa banyak warga yang diancam? Ada 2, ada 3 dengan yang lagi pas pulang salat subuh. Malam harinya, aparat kepolisian dari Polsek Makassar menyiagakan sejumlah personil untuk mengantisipasi penyerangan serupa. Warga juga telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada polisi sebagai bahan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku terlibat bentrok dengan menggunakan senjata. Polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkannya. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan bentrok antar desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Bentrokan ini dipicu oleh salah paham antar warga di sebuah pesta di desa Somlait. Perselisihan ini mengakibatkan warga dari desa Ahodeir terbunuh. Tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi tidak mampu meredakan amarah massa. 21 warga dari 2 desa itu mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. 2 diantaranya harus menjalani operasi karena terkena panah dan pedang. Saat ini sudah berjumlah berapa Pak yang masuk di rumah sakit? Yang masuk 2 orang. Itu korban luka apa ya Pak? 1 luka panah, 1 luka potong. Kira-kira situasinya saat ini bagaimana? Kondisinya sudah membaik, ya, memang harus ditangani dengan operasi ya. 1 yang luka panah air ini sudah masuk, 1 sudah masuk, yang kedua ini menunggu dulu. Menunggu. Kira-kira masih ada korban lainnya? Ya, kita tidak bisa prediksi ya Pak. Bentrokan massa ini berhenti setelah tokoh agama yang juga hadir di lokasi memohon massa dapat tenang sebelum korban semakin bertambah. Situasi sudah mulai kondusif, namun aparat keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Dedi Rumangun Letsoin, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan supir angkot di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Istri korban marah, berteriak dan menangis histeris karena menilai rekonstruksi tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan di TKP. Wanita ini berteriak dan menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan suaminya yang merupakan sopir angkot di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Istri dan keluarga korban mengamuk karena dinilai sejumlah adegan perkara tidak sesuai dengan yang ditemukan di TKP.
Dalam rekonstruksi ini sebanyak 19 adegan dilakukan oleh 5 orang tersangka. Kelima pelaku merupakan tetangga dan teman dekat korban. Reka adegan itu banyak yang tidak sesuai. Contohnya kayak kaki yang ditusuk, kayak dia dipukul pakai balok bang. Itu nggak ada bang, tidak dihilangkan bang. Lagian pas waktu itu bang, penyidik ini mendiktekan pelaku. Keluarga korban juga melakukan demo di Mapolsek Kuranji menuntut agar penyidik kasus pembunuhan tersebut diganti dan pelaku diganjar dengan hukuman maksimal. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga disebabkan rem tidak berfungsi dengan baik, 3 truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Balon Bendo, Sidoarjo. Pengemudi truk selamat sementara akibat kecelakaan tersebut arus kendaraan alami kemacetan yang panjang. Tiga buah truk berukuran besar terlibat kecelakaan di Jalan Raya Balon Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat sopir truk kontainer hilang kendali akibat remnya tidak berfungsi baik hingga menghantam truk bermuatan beton di depannya. Kabin truk seketika hancur sementara sopir truk selamat. Makanya saya kan itu sudah nggak ada Pak, hilang Pak. Cuek. Saya mencari keselamatan saya sendiri Pak. Nunggu mobil itu masuk, terusan yang belakang nyelonong aja, nggak ngatasi, nabrak, beruntun. Akibat kecelakaan ini arus kendaraan di jalur provinsi Surabaya Mojokerto alami kemacetan panjang lebih dari 2 jam. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Karena dianggap meresahkan warga, sejumlah debt collector di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap oleh polisi. Para debt collector ditangkap di sejumlah lokasi tempat biasa mereka mangkal. Benar kamu nggak? Tunjukin sekarang kalau itu. Mana? Tunjukin benar kan itu, tunjukin sekarang. Di sana aja. Kenapa nggak tahu nomor? Adu mulut antara anggota Reskrim Polsek Cengkareng, Jakarta Barat ini terjadi saat akan mengamankan seorang pria yang berprofesi sebagai debt collector di Jalan Raya Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak terima diperiksa, pria ini terpaksa dibawa petugas. Di lokasi lain, petugas juga memeriksa debt collector lainnya yang sedang mencari incarannya di pinggir jalan. Telepon genggam yang dimiliki tak luput dari pemeriksaan polisi. Sejumlah debt collector akhirnya dibawa petugas ke Polsek Cengkareng untuk didata. Yang mana banyak laporan dari masyarakat yang menyatakan telah dirampas di jalan oleh oknum-oknum Martel. Selain didata, para debt collector jalani pemeriksaan urin untuk memastikan terbebas dari narkoba. Razia serupa masih akan digelar jika debt collector masih melakukan perampasan kendaraan di jalan tanpa prosedur yang benar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menyapu atap dan dagangan pedagang di Pasar Induk, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, ratusan pedagang pun panik. Inilah detik-detik angin puting beliung yang menerjang Pasar Induk, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pusaran angin kencang tepat berada di tengah pasar dan menyapu atap seng lapak para pedagang. Angin kencang yang berlangsung selama 5 menit ini membuat panik pedagang hingga berlarian keluar area pasar. Saya lagi jualan di sini, tiba-tiba itu apa? Angin itu di situ. Ngumpul. Nah, terus iya, terus ini payung ini langsung jatuh. Oh, terbang ya, Bu? Iya, terbang. Dan saya terus diajak ini Pak Kuat, diajak lari. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi yang berada di lokasi langsung menginventarisir kerusakan dan akan segera melakukan perbaikan lapak pedagang yang rusak. Memang ada kerusakan sebanyak 10 kios ya, 10 kios. Tapi yang paling parah nampaknya yang bagian depan ini ada sekitar 4 kios yang paling parah. Para pedagang berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa melakukan perbaikan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, 4 unit ruangan di Mapolsek Purwosari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Dan informasi akan kami hadirkan usai jeda.